Oke, sebelum kita mulai review untuk hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa cukup. Ya, hari ini kita akan review materi dari buku ya terkait dengan bab Chemistry for Biologists. Kita akan highlight beberapa catatan penting yang bisa kita ambil dari ya. Pertama kita mulai dari ini ya, ikatan yang ada di dalam chemical bond yang ada di dalam makhluk hidup. Ya, dasar dari chemical bond. Ada tiga ya, ada ionic bond, covalent bond, dan juga ada hydrogen bond. Di mana nanti ionic bond itu adalah, kita ingat prinsipnya, dia adalah dia adalah give and take electrons ya. Give and take electrons between uh, metallic atoms and non-metallic atoms. Jadi kalau misalkan ditanya definisi dari ionic bond, berarti adalah a chemical bond in which there is a process of giving and taking electrons between non-metal and metallic atoms. Gitu ya. Terus lanjut ke covalent bond. Kalau covalent bond berarti a chemical bond in which there is a process of sharing electrons between non-metallic and non-metallic atoms. Jadi covalent bond ini terjadi di antara dua molekul non-metallic. Kemudian dia prosesnya adalah sharing elektron. Nah, covalent bond ini nanti akan dibagi menjadi dua, ada polar covalent bond dan juga non-polar covalent bond. Kalau misalkan polar covalent bond, berarti artinya the electron in which the chemical bond is not equally shared ya. Jadi nanti akan membentuk dipole. Kalau dipole itu berarti definisinya adalah separation of charge because the electron is not equally shared. Jadi kalau misalkan dipole itu terjadi pada ikatan kovalen polar aja. Sementara pada ikatan kovalen yang satu lagi, ikatan kovalen non-polar, tidak ditemukan adanya dipole. Karena elektronnya equally shared between the atoms. Contohnya pada apa? Pada molekul yang terdiri dari atom yang sama. Atau bisa kita sebut sebagai elemen ya. Itu misalkan H2, O2, itu kan karena atomnya sama, jadi elektronnya itu equally shared between the atoms. Sementara pada yang ikatan kovalen polar, karena elektronnya tidak digunakan secara adil, ya, is not equally shared, jadi maka akan muncul yang namanya dipole pertama ya, yaitu separation of charge. Jadi kalau misalkan H jadi slightly positif, dilambangkan dengan delta, delta positif, sementara pada atom oksigen yang akan jadi slightly negatif, dilambangkan dengan delta negatif. Gitu ya. Nah, selanjutnya terkait dengan dissociation. Dissociation adalah ini ya, separation of ions in ionic substance ketika masuk ke dalam larutan air. Jadi polar solvent kemasukan ionic substance, yaitu senyawa yang memiliki ikatan ionik. Berarti non-metal sama metal ya. Ketika senyawa ionik masuk ke dalam air, maka nanti akan terjadi pemecahan dari ion menjadi ion-ion lagi ya. Misalkan NaCl nanti akan pecah menjadi Na+ dan Cl-. Na+ ya nanti bakal surrounded by, karena Na itu kan positif ya, berarti dia bakal surrounded by the slightly negative ends. Berarti bakal dikelilingi oleh yang oksigen. Sementara pada yang Cl, karena Cl- berarti nanti will be surrounded by slightly positive, yaitu untuk eksternal aja. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang air. Kalau kita membahas tentang air, kita bakal banyak berhubungan dengan ikatan hidrogen nanti ya. Jadi air itu adalah polar solvent yang dia bisa melarutkan beberapa jenis larutan, mulai dari ikatan polar sama ikatan polar solvent, terus juga bisa melarutkan ikatan senyawa ionik atau ionic substances. Terus juga dia bisa melarutkan ion-ion juga. Terus selanjutnya, nah ini kita akan bahas, ini cukup penting ya. Kita akan bahas beberapa sifat-sifat yang muncul dari ikatan hidrogen yang ada di air. Oh ya, sebelumnya kita coba review lagi sebentar ikatan hidrogen yang ada di air. Jadi ikatan hidrogen atau hydrogen bonds in water itu bisa muncul karena tadi ada apa? Ada dipole ya. Dipole itu adalah separation of charge
because the electron is not equally shared between the atoms. Yaitu yang menciptakan nanti O akan slightly negatif sementara H slightly positif. Karena terjadi separation of charge itu tadi, maka nanti akan ada gaya tarik antara yang slightly positif dengan slightly negatif. Jadi antara H dan O nanti bakal ada gaya tarik. Ya, nanti akan menciptakan suatu ikatan yang berantai gitu ya di air. Nah, itu nanti bakal menciptakan beberapa sifat-sifat yang khas ditemukan pada air aja. Nah, yang pertama adalah nih, water is excellent transport media because the dipole nature of water enables many different substances to dissolve in it. Tadi ya Mister udah jelaskan, yang bisa larut di dalam air itu tadi ada senyawa ionik, terus ada juga senyawa kovalen polar, dan juga ions, ion-ion. Nah, kemudian yang kedua ini cukup penting ya untuk dihafalkan. Kalau misalkan kalian kemarin udah dikasih video sama Mister Joko, nah di sini juga Mister mau jelaskan lagi. Kalau misalkan air udah mencapai suhu 4 derajat, ya, nah itu dia akan mencapai maksimum density. Nah, setelah itu, dia nanti bakal setelah sampai 4 derajat terus dan ke bawahnya dia bakal mencapai apa namanya mulai ada space di situ. Karena apa? Karena kalau misalkan water freezing, dia itu bukannya shrinking, dia malah expanding. Karena hydrogen bond between the atoms will be much stronger when they are freezing. Nah, ketika ikatan hidrogennya stronger, maka nanti akan widely spaced. Nah, karena widely spaced berarti density-nya bakal berkurang. Nah, karena berkurang, maka nanti ketika ada air sama es, maka esnya akan mengapung. Makanya pada sungai, ini kan kasus yang kedua ini muncul di sungai yang membeku ya, di glasier-glasier yang membeku gitu, di mana nanti pada sungai-sungai tersebut esnya bakal mengapung, dan ketika mengapung dia akan menciptakan insulation, sehingga panas yang ada di dalam air nanti nggak akan keluar. It will be trapped because the ice make an insulation, perfect insulation for the water. Akibatnya karena air panas yang ada di air tidak menguap, tidak naik ke atas, otomatis airnya masih dalam bentuk liquid sehingga memungkinkan kehidupan untuk tetap survive di saat sungai tersebut membeku. Gitu ya. Jadi kata kuncinya adalah when the ice is when the water is freezing, it become less dense, so the ice will float and create perfect insulation for the water below it gitu ya. Ada nggak apa? Akan menciptakan insulasi yang sempurna untuk air yang ada di bawahnya. So the water below will not freeze and allows life to survive. Ikan bisa survive di situ. Juga, nah ini yang selanjutnya adalah water is slow to absorb and release heat. Ini kalian bisa ambil contohnya dari yang Mister udah jelasin, yang lakes and ponds, ya kan? There will be two apa ya? Sorry, uh, we need high level of heat to alter the temperature of lakes and ponds gitu ya. Karena mereka mengandung air yang dalam jumlah banyak, jadi kita butuh heat dalam jumlah yang besar untuk bisa merubah temperatur dari lakes and ponds. Nah, resulting, ya mereka ini akan menciptakan more stable environment for life to survive. Jadi, because it takes a lot of heat to alter the temperature of water in lakes and ponds, it creates more stable environment for life to survive, gitu ya. Jadi kan Mister waktu itu udah jelasin kalau ikan itu dia cuma bisa apa namanya? Cuma bisa survive di lingkungan yang perubahan suhunya tidak begitu drastis ketika dibandingkan dengan kita yang tinggal di udara kayak gini ya, bernapas menggunakan udara. Karena kalau misalkan di udara, perbedaan suhu antara pagi dan siang bisa kurang lebih berapa 5 sampai 10 derajat, sementara di air itu bisa kurang dari itu. Artinya temperatur yang relatif stabil antara siang dan malam sehingga ikan yang punya sistem sirkulasi sederhana itu bisa survive di lingkungan yang dikelilingi oleh air. Oke, kemudian ada ini yang penting juga ada kohesif sama adhesif. Itu adalah penerapannya nanti pada transpiration ya. The movement of water particle from roots to leaves.
Nah, kalau yang surface tension berarti contohnya water spider bisa berdiri di atas air. Nih dipole, dipole kita ingat-ingat lagi tadi separation of charge because the electron is equally share. Ionic substance, polar substance berarti ionic itu dia sharing elektron, ionic itu give and take elektron, sementara polar substance sharing elektron. Hydrogen bonds itu formnya karena tadi ada apa? Separation of charge sehingga nanti hydrogen will become slightly positive while the oxygen will become slightly negative. Therefore, there will be an attraction between the hydrogen atoms and oxygen atoms. Nah, yang how properties of water affect the living things, kalian bisa ambil contoh dari yang bisa sudah jelaskan di sini. Nah, ini juga pentingnya untuk mempelajari subjek vocabulary. Kita ingat-ingat lagi anion, cation, ionic bonds ini penting ya. Bonds form when atoms give or receive electrons. Kalau misalkan kovalen berarti kata kuncinya sharing electrons. Tapi kalau yang kovalen itu maybe polar ya. Bisa maybe polar or non-polar. Yang polar itu karena elektronnya tidak not share equally. Terus untuk dipole berarti separation of charge. Tadi udah dijelaskan. Terus polar molecule. Molecule containing dipole. Ya, gampang. Dissociation tadi udah. Hydrogen bond juga udah. Nah, selanjutnya kita bahas ke carbohydrates. Carbohydrates di sini yang kita perlu ingat-ingat apa? Di sini karbohidrat itu nanti kita akan bahas dalam bentuk monomer, dimer, dan juga polimer. Monomer dari karbohidrat itu kita sebut sebagai monosaccharides. Nah, apa aja yang bisa masuk ke dalam syarat monosaccharides, yaitu yang memenuhi kriteria general formula dari monosaccharides, yaitu CH2O dalam kurung N ya. Nah, nanti tergantung dari jumlah C-nya, tergantung dari jumlah karbonnya, dia nanti bisa dibedakan menjadi gula triose, ya, yang berkarbon 3, itu banyak ditemukan pada mitokondria sebagai hasil pemecahan dari gula heksus. Gula pentos banyak ditemukan pada DNA and RNA. Yang di dalam DNA namanya deoksiribose, yang ditemukan dalam RNA namanya adalah ribose. Selanjutnya gula heksos itu berarti gula berkarbon 6. Contohnya apa? Glukos, galaktos, sama fruktos ya. Itu. Nah, heksos sugar ini yang paling terkenal karena punya rasa manis. Ya, selanjutnya yang perlu dihafalkan itu adalah isomer. Jadi kalau misalkan glukos itu punya dua isomer, ada alfa glukos sama beta glukos. Perbedaannya adalah letak pada gugus hidroksil. Kalau alfa glukos, gugus hidroksilnya ada di bawah, sementara beta glukos, gugus hidroksilnya ada di atas. Selanjutnya, nah dimer, dimer dari eh, karbohidrat kita sebut sebagai disaccharides. Dimer bisa terbentuk karena adanya reaksi kondensasi. Kenapa disebut reaksi kondensasi? Karena the reaction release water forming glycosidic bond gitu ya. Yang terjadi pada gugus hidroksil antara alfa 2 alfa glukos. Kalau misalkan alfa glukos ketemu alfa glukos akan membentuk maltose. Nah, ini perlu dihafalkan. Jangan lupa perlu dihafalkan untuk disaccharides. Ada sucrose, lactose, sama juga maltose. Kalau sucrose berarti glukos plus fruktos banyak ditemukan pada apa? Pada sugarcane. Kalau lactose berarti antara glukos dengan galactose banyak ditemukan pada susu. Sementara maltose itu adalah antara alfa glukos dengan alfa glukos ya. Sorry. Ini penting untuk diketahui karena ini semua alfa glukos nanti akan membentuk malt sugar. Banyak ditemukan pada kacang apa? Biji-bijian ya. Utamanya pada germinating seeds kayak wheat, rice, dan lain-lain. Nah, ini subjek vocabulary yang perlu dihafalkan berarti apa ya? Ini polysaccharide ya. Polysaccharide itu nanti contohnya ada banyak ya. Misalkan ketika kita akan belajar polysaccharide yang contohnya adalah starch, glycogen, primary function dari polysaccharide itu untuk store energy, tapi ada juga yang nanti fungsi untuk structural integrity, contohnya pada cellulose.
Selulus itu adalah hasil gabungan dari beta glukos ya, beta glukos. Kalau kalau yang store energy kayak misalkan maltose itu dari alpha glukos. Kalau yang structural integrity of plant cells itu nanti dari beta glukos. Kalau mereka memanjang untuk polimer akan membentuk eh, selulus gitu ya. Polisakarat yang disebut dalam selulus. Selanjutnya, ya diingat-ingat condensation reaction adalah interaction with in which a molecule of water is removed from reacting molecules as a bond is formed between them. Jadi kenapa disebut condensation reaction? Karena dia bakal release water, forming glycosidic bond, a covalent bond for between two monosaccharides in condensation reaction. Selanjutnya kita bahas polisaccharides. Ingat-ingat polisaccharides itu ada dua, oligosaccharides dan juga polysaccharides. Kalau antara 3 sampai 10 panjangnya maka disebut sebagai oligosaccharides. Kalau lebih dari sama dengan 11 kita sebut sebagai polysaccharides. Nah, kebalikan dari condensation reaction adalah hydrolysis reaction. Jadi reverse-nya dari uh, dari condensation reaction itu adalah hydrolysis reaction. Meaning we use water to breaks down micromolecules. Ya, sesimpel itu pengertian dari hidrolisis. Jadi ini contohnya ada alpha glukos sama alpha glukos membentuk glycosidic bond lewat condensation reaction. Dia bakal release water. Sementara kalau kita mau breaks down glycosidic bondnya tinggal ditambahin water molecule lewat proses hydrolysis reaction. Kemudian, nah polysaccharides itu kenapa kita membentuk polysaccharides? Karena ada beberapa alasan ya. Yang pertama dia bisa form compact molecules which take up little space, physically and chemically inactive. Jadi nggak bakal interfere with cell process, sama not very soluble in water. Jadi dia nggak bakal mempengaruhi or will not drag water into and out of the cells. Nah, contoh dari polisaccharides yang kita bahas di sini ada starch yang ditemukan pada plants. Starch itu terdiri dari dua komponen, amylose sama amylopectin. Amylose itu unbranched, while amylopectin itu branched. Kenapa amylose bisa unbranched? Karena dia cuma ikatan yang available pada amylose itu cuma 1,4 glycosidic bond. Sementara pada amylopectin itu bisa punya dua opsi, antara 1,4 glycosidic bond atau 1,6 glycosidic bond. Gitu ya. Nah, selanjutnya eh, coba kita lihat apa lagi. Oke, kalau misalkan ditanya mana yang akan lebih menghasilkan uh, glucose, which one will harvest more glucose at a time? Itu jawabannya amylopectin ya, karena dia punya more glucose ends, while amylose itu cuma punya dua at a time, cuma bisa dapetin dua at a time, gitu ya. Nah, kalau glycogen ini adalah form of carbohydrates used to be energy storage in animals and fungi. Jadi dia ada fungsinya adalah untuk energy storage pada hewan dan juga tumbuhan. Glycogen itu highly branched, sama seperti amylopectin yang sama-sama branch, tapi dia lebih banyak lagi cabang-cabangnya. Nah, kemudian ini ya, glycogen itu ditemukan pada animals and fungi. Pada animals terdapat di organ apa? Si glycogen ada di organ muscle, otot, dan juga hati atau hepar. Ya, nih, hydrolysis reaction is a reaction in which bonds are broken by addition of molecule of water. Ya, reverse reaction of condensation reaction disebut sebagai hydrolysis reaction. They explain why sugars such as glucose and sucrose are useful for immediate energy but are not suitable as long-term energy stores. Ya, jawabannya sudah jelas ya, karena glucose and sucrose are more readily to be used to be breakdown in uh, aerobic respiration. While yang kenapa nggak cocok sebagai long term energy storage? Itu karena jawabannya ada di tiga ini tadi ya. Karena mereka not compact, terus juga physically active and chemically active, sama dia soluble in water. Jadi nggak cocok untuk long term storage. Terus nanti kalau misalkan di soal, kalau misalkan ditanya antara
Misalkan ada amilopektin, sukros atau glukos sama ini sama amilopektin sama glycogen misalkan. Mana yang ready for immediate energy? Jawabannya tetap yang glukos dan sukros. Jangan jawab yang amilopektin atau yang glycogen. Karena tetap aja meskipun mereka bisa harvest more glucose at a time, dia tetap harus di breakdown dulu. Sementara pada glukos dan sukros dia tinggal masuk ke mitokondria untuk di breakdown. Jadi yang lebih cocok untuk short term usage ya udah dalam bentuk monosaccharides. Sementara structure of carbohydrates is related to their function as storage in molecules providing the fuel for cellular respiration and animals and plants. Nah tadi ya dijelasin kalau misalkan carbohydrates itu cocok yang apa namanya structure of carbohydrates is related to their function. Tadi cocok untuk yang long term storage sama short term storage. Contohnya untuk yang amylopectin karena dia highly branched, berarti dia cocok untuk short term storage, bukan short term usage ya, short term storage. Sementara pada yang amylose karena dia unbranched, jadi dia bakal takes a long time to be broken down. Akhirnya dia bakal jadi longer term of storage. Nah, lipids kita ingat-ingat lagi. Selanjutnya lipids ya. Lipids itu nanti ada yang kita ambil contoh untuk yang energy storage kita sebut sebagai triglyceride. Kemudian yang untuk main component of one of the component of cell membrane to increase their integrity itu namanya kolesterol. Yang masuk apa berfungsi sebagai pembentuk sel membrane untuk menjaga integritas sel membrane. Contohnya adalah kolesterol. Kemudian untuk pembentuk energy storage itu contohnya triglyceride. Gitu ya. Terus fats and oils. Fats itu mainly comes from animals while oils mainly comes from plants. Fats in room temperature are solid, but oils in room temperature are liquid. Gitu ya. Fats are mostly saturated contains saturated fatty acid, while oils mainly uh, forms formed by unsaturated fatty acid. Gitu ya. Fats dia solid at room temperature, mainly comes from animals and mainly consists of saturated fatty acid, while oil itu dia liquid at room temperature, mainly come from plant and formed by unsaturated fatty acid. Nah, kemudian kita balik lagi ke triglyceride. Triglyceride itu dia terdiri dari fatty acids and glycerol yang terbentuk melalui yang dihubungkan oleh ester bonds. Proses terbentuknya ester bonds kita sebut sebagai esterification. Nah, fatty acid sendiri itu nanti dibagi menjadi dua, ada saturated sama unsaturated. Saturated fatty acid berarti dia cuma punya karbon-karbon single bond, ya, karbon-karbon single bond. While unsaturated fatty acid dia punya karbon-karbon double bond, gitu. Kalau misalkan karbon-karbon double bondnya cuma ada satu, maka disebut sebagai monounsaturated fatty acid. Tapi kalau misalkan punya lebih dari satu karbon-karbon double bond, maka kita sebut sebagai polyunsaturated fatty acids. Selanjutnya ester bonds. Ingat, ester bonds itu terbentuk antara glycerol sama fatty acid. Yang tiga siapa? Tiga fatty acid ya. Jangan tiga glycerol. Glycerol cuma satu aja. Tapi ada tiga fatty acids. Nah, antara fatty acids dengan glycerol bakal dihubungkan oleh ikatan ester atau ester bond. Oke. Terus fungsi lemak juga harus dihafalkan juga ya. Selain tadi dia membentuk sel membrane, contohnya kolesterol. Terus juga dia sebagai energy storage, contohnya triglyceride. Dia sebagai energy storage juga lebih banyak bisa mengandung energi. Jadi kalau misalkan 1 gram triglyceride itu 3 kali mengandung lebih banyak energi dibandingkan 1 gram karbohidrat. Makanya dia cocok sebagai energy storage. Terus fungsinya yang lain adalah untuk padding, ya kan? Makanya tubuh kita punya lemak di bagian luar itu fungsinya buat sebagai bantalan. Sama yang ketiga, dia juga fungsinya adalah untuk insulation. Ingat-ingat ya. Esterification, proses terbentuknya ester bond. Selanjutnya protein. Protein di sini kita ingat-ingat monomer dari protein itu adalah amino acid. Untuk bisa memenuhi syarat disebut amino acid, dia harus punya amino group sama punya carboxyl group dan R group.
Kalau amino group itu NH2, karboxyl group COOH, dan juga R group itu beda-beda tiap amino acid. Ya. Nah, terus antara dua amino acid akan bisa membentuk dipeptide melalui ikatan peptide bond. Ya. Dipeptide itu terjadi pada karboxyl group dari amino acid 1 dengan amino group pada karboxyl eh, asam amino 2. Prosesnya tetap namanya condensation reaction karena dia release water, sementara untuk reverse reaction-nya namanya tetap hydrolysis. Gitu ya. Nah, kemudian ikatan yang ada di protein itu ada di sulfide bonds, hydrogen hydrogen bonds, sama ada ionic bonds ya. Kalau hydrogen bonds ya berarti nanti melibatkan ini ya, melibatkan carboxyl group sama amino group. Tapi yang bagian mana? Lihat. Di sini kan carboxyl group ada O, sementara amino group ada H kan. Nah, ini bakal slightly positif, O-nya bakal slightly negatif. Akhirnya nanti kalau misalkan posisinya tepat, bakal terjadi gaya tarik menarik. Kemudian ada di sulfide bond, itu berarti nanti dari R group. Karena dari amino group sama dari carboxyl group, dua-duanya nggak ada yang mengandung sulfur. Yang mengandung sulfur itu cuma ada di R group doang. Terus selanjutnya ada ionic bonds. Kalau ionic bonds ini berarti nanti juga dari R group juga. Kalau misalkan ada dua molekul yang metalik sama non-metalik bertemu, nanti akan membentuk ikatan. Nah, protein structure ini kita ingat-ingat ada primary, secondary, tertiary, quaternary ya. Kalau primary structure itu ingat cuma dia elongation of polypeptide. Yang yang terlibat bonds involved itu cuma yang peptide bond doang. Ya, peptide bond doang. Sementara secondary structure itu sudah melibatkan hydrogen bonds. Contoh produknya adalah alpha helix dan beta plated sheet. Nah, ini akan terbentuk karena adanya hydrogen bonds. Kemudian tertiary structure sudah melibatkan disulfide sama ionic bond sama hydrogen bonds. Sehingga nanti bakal terjadi bending of polypeptide. Jadi udah terbentuk polypeptide yang membengkok. Kalau quaternary structure berarti formed by several tertiary structures. Ada beberapa tertiary structures yang bergabung menjadi satu. Dan nanti bakal terikat lewat, kita bisa di sulfide bond, ionic bonds, or hydrogen bonds. Sehingga nanti akan membentuk quaternary structures. Nah, kemudian ada fibrous and globular proteins. Kalau fibrous itu berarti yang bersifat serat. Biasanya fibrous itu panjang dan lurus, maka kebanyakan hanya berhenti sampai secondary structure aja, nggak sampai tertiary structure. Tapi ada beberapa jenis fibrous protein yang kayak tali tambang ya. Jadi dia berpilin dari beberapa tali sehingga dia hasilnya sebenarnya terbentuk dari beberapa quaternary structure. Contohnya adalah kolagen ya. Kolagen ini adalah hasil dari quaternary structure yang membentuk serat yang kuat. Nih, dia kayak tali tambang gitu ya. Jadi makanya dia sebut quaternary structure. Terus ada globular protein. Kalau globular protein itu berarti bentuknya bulat ya. Bulat contohnya apa? Enzim. Terus juga nanti ada hemoglobin. Itu bentuknya bulat. Nah, kalau misalkan globular protein biasanya ada punya hydrophobic end sama hydrophilic end. Hydrophobic itu berarti dia takut dengan air. Hydrophilic berarti dia bisa berani dengan suka air. Bisa dibilang kayak gitu. Jadi kalau hydrophilic ini selalu berada di bagian luar, sementara hydrophobic bakal berada di bagian dalam yang tidak tersentuh dengan air. Terus conjugated proteins itu adalah protein yang sudah berikatan dengan molekul lain membentuk prosthetic groups ya. Contohnya lipoproteins, glycoproteins, itu sama hemoglobin. Karena dia sudah ada ikatan antara protein dengan ferrum, besi, maka dia disebut sebagai prosthetic group. Protein yang memiliki prosthetic group kita sebut sebagai conjugated protein. Contoh lainnya adalah LDL dan juga HDL. Gitu ya. Iya, itu. Oke, that's all untuk book review kali ini. Semoga bermanfaat. Bisa akhiri, bye-bye.